Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, hari ini dengan bacaan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29, kita masuk dalam khotbah dengan tema Gereja Pejuang Kebenaran. Jadi ada tanda tanya di belakangnya. Apakah gereja itu pejuang kebenaran? Saya punya sebuah ilustrasi yang sudah lama sekali, saya mau ulang sekarang untuk mengantar kita memahami teks perikop pembacaan ini. Suatu ketika ada seekor tikus yang ketakutan sekali. Dia tidak pernah bisa keluar lubang karena kucing yang ada di rumah di mana dia tinggal tersebut selalu berjaga di mulut pintu keluar si tikus. Dia sudah kelaparan, berhari-hari tidak makan, haus, dan dia berdoa pada dewanya. Dewa, kalau saya begini terus saya mati. Tolong saya, ubah saya menjadi kucing. Dia terus berdoa begitu, dan akhirnya dewa mengubah si tikus menjadi seekor kucing. Sekarang kamu jadi kucing, kamu sudah bisa pergi cari makan. Dan si kucing baru ini senang sekali, dia pergi kemana-mana untuk mencari makan. Suatu ketika dia bertemu dengan anjing dan dia kaget sekali. Loh, ada binatang yang lebih besar dari saya, telinganya juga lebih besar dari saya. Dan dia kembali berdoa, Dewa, saya ingin jadi anjing, tolong ubah saya menjadi seekor anjing. Lalu dewa mengubah dia menjadi seekor anjing. Suatu ketika dalam keberadaannya sebagai seekor anjing, dia jalan-jalan di kota dan dia mampir ke sebuah kebun binatang. Masuk ke kebun binatang itu dan dia terkejut sekali ketika melihat ada seekor binatang yang ditaruh dalam kandang namanya harimau. Dia kemudian berdoa pada dewa, Dewa, tolong dong, saya kepingin jadi seperti binatang ini, harimau namanya. Dan dewa mengubah dia menjadi seekor harimau. Harimau ini ditakuti oleh semua binatang-binatang. Kemanapun dia pergi, hewan-hewan yang lain langsung menyingkir. Ketemu orang malah lari. Dia senang sekali menjadi seekor harimau. Tetapi tiba-tiba dia mendengar sebuah bunyi. Dor! Dia kaget sekali. Oh, ternyata ada yang lebih hebat dari harimau. Karena begitu mendengar bunyi dor itu, dia lari setengah mati, menyembunyikan dirinya. Lalu dia kembali datang pada dewa. Dewa, ternyata ada yang lebih hebat dari harimau. Namanya pemburu. Dewa, tolong ubah saya dong jadi pemburu. Dan dewa mengubah dia menjadi seorang pemburu. Dia merasa gagah dengan senjata di tangannya. Suatu ketika dia pulang ke rumahnya dengan senjata dan hasil buruannya. Keluar seekor tikus dari lubang. Dan dia terkejut sekali. Dia lompat dengan wajah pucat. Dia katakan, Dewa, saya mau kembali lagi dong jadi tikus. Kenapa? Karena ternyata tikus itu ditakuti oleh pemburu yang membawa senjata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kata dewa? Dewanya si tikus kepada si tikus yang sudah jadi pemburu. Aku ubah kamu menjadi dewa sekalipun. Tidak akan ada perubahan pada dirimu. Awalnya engkau meminta menjadi kucing supaya kau bisa mencari makan. Tetapi sesudah itu kau terus meminta perubahan supaya apa? Supaya engkau mendapat kekuasaan. Sudah tidak murni pada tujuanmu, tapi kekuasaan, power itu yang kau inginkan. Supaya kau bisa berkuasa atas semua yang kau anggap lebih kecil, lebih rendah, lebih tidak mampu daripada dirimu. Kekuasaan, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali membuat orang menjadi buta terhadap segala yang ada di sekitarnya. Kekuasaan membuat orang seringkali bahkan merasa menjadi Tuhan bagi sekitarnya. Kenapa? Karena dia bisa mengatur orang. Dia bisa menyetir orang. Dia bisa lakukan apapun pada diri orang lain untuk mengikuti kemauannya. Dia bisa semakin menambah kekayaannya. Dia bisa semakin besar kekuasaan tersebut sehingga tidak ada orang yang berani padanya.
Dan dia merasa dalam kondisi seperti itu, orang akan menjadi pion-pion buat dia. Tidak bicara tentang besok saya makan apa, tetapi besok saya makan siapa. Bisa menjadi seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah situasi yang dihadapi oleh Paulus di hadapan orang Yahudi. Kalau kita ikuti pembacaan tadi, di situ dikisahkan bahwa Paulus tiba di Roma. Jadi dia sudah pernah di penjara, dia keluar dari penjara, dia pergi, sekarang dia balik. Dan dia tidak mau repot-repot. Pergi ke satu persatu orang Yahudi. Firman Tuhan yang kita baca tadi katakan apa? Dia kumpulkan para pembesar Yahudi, dan ini sebagai momen di mana dia bisa berbicara banyak. Apa yang dia katakan dalam perikop mengatakan, aku ini ditangkap oleh pemerintah Romawi. Aku kemudian dibebaskan karena mereka tidak mendapatkan kesalahan padaku. Tetapi pembebasanku lama sekali terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tidak setuju aku bebas. Jadi justru yang menjadi kendala adalah kaumku sendiri. Dan apa kata Paulus? Aku ada, ya, aku berbuat. Karena apa? Karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Ayat 20 Paulus bilang begitu. Jadi Paulus mau katakan begini. Semua hal yang aku lakukan dalam penginjilanku adalah untuk kepentingan kalian orang Israel. Karena kalian yang menunggu kedatangan Mesias. Karena kalian yang mendengar firman-firman Tuhan, nabi-nabi berbicara tentang datangnya juru selamat, datangnya Mesias yang akan membuat kalian tidak lagi terpuruk, tetapi kalian akan memperoleh sebuah kemenangan. Ini untuk kalian, ini bukan untuk aku, kata Paulus, tapi justru kalian yang mengorbankan diriku. Lalu mereka bela diri. Loh, kami tidak dapat surat apa-apa dari Yerusalem yang bilang bahwa kamu itu bermasalah. Kami juga tidak tahu kalau persoalan sedang terjadi pada dirimu di penjara. Kelihatan sekali mereka menutupi kesalahan mereka. Dan Paulus pada saat itu yang berdiri atas orang-orang Israel itu menatap pada mereka dan mereka katakan, oke, ini kesempatan. Coba kamu ceritakan apa yang kamu sampaikan. Sehingga kami bisa tahu itu mereka pakai istilah kalau dalam bahasa Inggris sect, ya, atau dalam bahasa Ibrani mazhab. Kami ingin tahu mazhabmu itu atau sektemu itu, ya, apakah memang memberitakan sesuatu yang penting, yang baik, yang baru untuk kepentingan kami? Coba kamu ceritakan. Momen itu dipakai oleh Paulus. Dua persoalan besar yang terjadi dalam kehidupan umat Israel saat itu. Ketika berhadapan dengan berita penginjilan atau berita keselamatan Kristus. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemahaman tentang juru selamat antara orang Yahudi dan apa yang diberitakan Paulus berbeda. Karena buat orang Yahudi, kedatangan juru selamat itu sifatnya politis, akan membuat Israel kembali jaya seperti dulu, memerintah atas dunia ini. Semua bangsa sujud dan takluk kepada kami secara politis. Sementara yang Paulus beritakan adalah keselamatan dalam makna spiritual. Setiap orang merasakan dan mengalaminya. Ini bukan masalah kerajaan besar, tapi ini persoalan kalau dunia ini selesai, kamu masih bisa hidup kekal atau tidak, atau kalian mati masuk ke dalam neraka. Ini menyangkut keselamatan kita, sehingga berbeda dengan apa yang dimaknai dan dimengerti dan diharapkan oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Dan yang kedua, persoalan besar di orang Yahudi adalah orang Yahudi mengatakan mereka adalah God's chosen people.
orang-orang pilihan Allah. Tidak ada orang lain, hanya orang Yahudi. Ketika Paulus bicara seperti ini, menjelaskan tentang kealahan Yesus, firman Tuhan katakan, ada yang percaya, ada yang tidak. Dan Paulus katakan pada orang-orang tersebut, ini persoalannya. Ya, ini persoalannya. Kalian merasa kalian umat pilihan. Kalian yang utama. Tapi karena kalian tidak mendengar, karena kalian tidak mau mengerti, tidak menerima juru selamat itu, Sang Mesias itu, maka kabar keselamatan itu tidak lagi diberikan pada kalian, tetapi pada orang-orang lain. Di luar orang Yahudi, di luar orang Israel, Allah menyampaikan berita keselamatan itu pada orang banyak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya ini pernah dikatakan Yesus. Dalam Matius juga di dalam Markus. Awalnya, kabar keselamatan itu memang disampaikan untuk kepentingan mereka yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Misalnya dalam Matius 15, seorang perempuan Kanaan yang berteriak-teriak sehingga Yesus merasa dia annoying sekali, dia mengganggu sekali. Yesus, Guru, tolong sembuhkan anakku yang kerasukan. Apa kata Yesus pada saat itu dalam Matius 15 ayat 20? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi aku ini Yesus pakai momen ini karena saat itu banyak orang Israel di sekitarnya. Aku ini diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Paralelnya itu ada dalam Markus 7 ayat 24. Ketika seorang perempuan Kanaan bertanya pada Yesus, tolong aku. Dan Yesus katakan, tidak pernah makanan yang untuk anak kecil diberikan pada anjing yang ada di bawah meja. Kasar sekali perkataan Yesus. Tapi memang itu yang orang Israel kenakan, istilah yang orang Israel kenakan pada orang-orang asing. Karena mereka tidak punya hak untuk keselamatan, bukan umat pilihan. Yesus pakai pemahaman itu untuk berbicara kepada perempuan Kanaan, disaksikan oleh para murid dan bahkan mungkin orang Israel, orang-orang Yahudi lainnya. Yesus katakan apa? Tidak patut memberi roti pada anjing. Kasar sekali kelihatannya, tapi Yesus mau bilang pada kalian, kalian tahu betapa keselamatan yang kalian tunggu itu penting sekali. Sehingga kepada kalianlah kabar keselamatan itu diberikan. Kalau kalian tidak mau, sayang sekali. Kedatangan Mesias adalah menjawab pertanyaan dan keinginan kalian. Tidak heran, Paulus mengutip Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Jadi, di dalam Yesaya itu Paulus kutip. Yesaya katakan, kalian dengar-dengar tapi kalian gak mengerti. Kalian lihat-lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan, kalian melihat saja, tapi kalian tidak memahami untuk apa semua itu terjadi. Paulus mengatakan pada orang-orang Yahudi yang ada saat itu, kalian sudah lihat, bahkan mungkin kalian ada yang masih hidup ketika Yesus masih hidup. Kalian lihat mujizat-mujizat yang dia lakukan, kalian mendengar kata-katanya, tapi percuma. Karena kalian tidak memahami dan tidak menerima. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus menutup perikop ini dengan seperti yang saya katakan tadi. Karena kalian tidak mau mendengar, kabar keselamatan ini diberikan pada seluruh dunia. Dan orang yang percaya pada Yesus akan jauh lebih banyak daripada orang Yahudi. Dan itu realitas.
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kadangkala kita seperti umat Israel ini. Kita kucing merasa singa. Kita kecil ya, merasa diri hebat dan menutup pendengaran, juga menutup mata ketika melihat dan mendengar sesuatu yang baik. Tidak mau berubah. Hidup kita tidak berubah. Karena dari apa yang sudah diberitakan. Jangan-jangan kita sama dengan orang Israel. Kucing merasa singa. Yahudi merasa yang punya dunia. Melebihi Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias yang sudah datang itu. Apa pelajaran untuk kita pagi hari ini? Pertama, ini memang tema dari Sabda Gunadarma Krida ya. Gereja Pejuang Kebenaran, ini pertanyaan. Kalau kita merasa gereja adalah orangnya, kebenaran seperti apa yang saudara dan saya perjuangkan dalam gereja? Kebenaran versi kita atau kebenaran versi Allah? Kebenaran seperti apa yang kita nyatakan lewat pemberitaan-pemberitaan dan pelayanan-pelayanan kita? Jangan-jangan yang kita lakukan hanya untuk memuaskan ego kegerejaan kita. Supaya kita dilihat besar, dilihat hebat sebagai gereja, sebagai sinode, sebagai orang Kristen di Indonesia. Dengan kehebatan bangunan dan semua fasilitas yang ada. Siapa yang saudara dan saya perjuangkan? Ini bahan refleksi yang sangat dalam yang Paulus angkat melalui Kisah Rasul 28 ini. Mungkin kita berpikir kita ada pada sisi Paulus. Tapi jangan-jangan kita berada pada posisi orang-orang Yahudi itu. Gereja pejuang kebenaran. Kebenaran seperti apa? Yesus Kristus Juru Selamat, itu yang kita perjuangkan. Dan semua orang yang datang padanya akan dimenangkan, akan selamat. Saya percaya itu. Seperti apa saya nyatakan itu pada dunia. Dengan terus bicara tentang kebenaran Injil Kristus, seringkali yang kita beritakan adalah ilmu teologianya, tapi kita tidak berbicara tentang apa esensi dari keselamatan itu untuk kepentingan kita semua sebagai orang beriman. Mari kita bertanya tentang hal itu. Yang kedua, empati seperti apa yang kita bangun? Ya, kepedulian seperti apa sebagai gereja yang kita bangun? Empati, saya sengaja mengambil gambar ini ya. Empati itu berarti kita masuk dan melihat apa yang orang itu alami dan kemudian merasakan. Bagaimana sih rasanya kalau nggak punya makanan? Bagaimana sih rasanya ingin sekolahkan anak tapi nggak punya uang? Bagaimana sih rasanya kepingin bekerja tapi di PHK? Ya, itu empati. Empati seperti apa? Barack Obama pernah bilang begini, saya terjemahkan bebas. Belajarlah untuk berdiri pada sepatu orang lain. Jadi coba pakai sepatu orang lain untuk melihat melalui mata mereka. Ya, ini empati. Kita masuk berdiri pada sisi mereka dan coba melihat dengan mata mereka. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, lahirlah kedamaian. Dan itu kembali pada dirimu sendiri. Empati adalah kualitas dari karakter yang akan mengubah dunia ini. Kalau cuman simpati, aduh saya kasihan dengan penderitaanmu, saya doain deh. Tidak cukup. Rasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga pelayanan itu akan berbuah. Kalau kita lakukan itu, maka damai sejahtera akan tercipta. Karena orang tidak merasa digurui, orang tidak merasa dihotbai, tapi orang akan mengerti bahwa oh iya, dia mengerti saya. Saya bisa memahami, saya bisa terima dia karena dia memahami saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal seperti ini yang Paulus, terutama Kristus, inginkan ketika kita membangun relasi dengan orang lain. Orang Yahudi yang ada di hadapan Paulus
sama sekali tidak berempati dengan Paulus. Mereka bahkan, oh ya, kami nggak terima surat tuh dari Yerusalem. Oh ya, kami kok nggak tahu ya kalau kamu lama di penjara. Sama sekali tidak punya empati. Sama-sama orang Yahudi. Memang dalam tanda kutip mereka melihat Paulus punya kesalahan ketika meninggalkan Yahudi. Tetapi kasih itu bukannya harus tetap berbicara. Empati. Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri, almarhum mantan Perdana Menteri Singapura mengatakan, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Kalau engkau tidak berempati, jangan-jangan karena engkau sombong. Dari atas engkau memandang semua orang di bawah kecil. Tapi harus sadar, orang lain yang ada di bawah juga memandang engkau kecil. Kau tidak berempati, sombong banget. Siapa sih kamu? Jadi hati-hati dengan semua wujud karakter yang kita tunjukkan. Pelajaran yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, listen to God. Kita mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Kita hear atau listen. Ini dua hal yang berbeda. Kalau hear, kita bisa sambil duduk di sini, tapi pakai headset kita dengar musik. Ya sepertinya kita mendengar Pendeta Nancy khotbah, tetapi sebenarnya kita sedang mendengar yang ada di telinga kita. Di rumah ibadah, setel mungkin kita connect HP atau laptop dengan televisi. Boleh khotbah ibadah jalan, kita ke dapur, ya. Kita ke depan tunggu tukang sayur, kita gosrek kamar mandi, kita potong bawang. Yang penting kan dengar, tetapi tidak mendengar. Hear but not listen. Karena kalau listen itu mendengar dengan tanda kutip, kita betul-betul menghayati dan merasakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang diberitakan firman Tuhan. Apa pelajaran untuk saya. Dalam sehari berapa banyak YouTube khotbah yang Bapak Ibu nonton. Ikuti. Minimal untuk GPIB ada morning call dan night call. Belum baca SBU-nya. Ya. Berapa khotbah selain itu yang Bapak Ibu dan Saudara dengarkan? Merubah hidup atau hanya mendengar dengan telinga? Just hear, not listen. Karena orang yang betul-betul mendengar firman Tuhan, Tuhan ubah hidupnya. Tidak kasar, ya, tidak ngomong tajam sehingga menusuk orang lain. Tidak berpikir negatif terus terhadap orang lain. Tapi bangun pikiran positif. Semakin orang hidup dalam Tuhan, semakin dia rendah hati, mencintai Tuhan, dan tidak membangun pikiran-pikiran negatif, tapi terus membangun yang positif dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, besok kita rayakan kemerdekaan Indonesia. 75 tahun. Kemerdekaan seperti apa yang Bapak Ibu Saudara sudah alami? Dimerdekakan oleh Kristus. Oke, tapi apa yang saudara lakukan dengan kemerdekaan hidup dalam Kristus tersebut? Mari kita refleksikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah kita semua semakin baik sebagaimana yang Kristus inginkan. Terpujilah Kristus. Amin.